coachingnya. Iya, iya. Nah, saya itu kan mau kita ngadakan briefing ya Bu Lili ya, sebelum melakukan coaching. Kira-kira menurut Bu Lili kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang coach itu? Sampai lupa loh itu ya. Jadi coaching itu kalau tidak salah harus punya 3 hal penting yang harus dilakukan ya Bu ya. Iya. Apa saja Bu Lili coba ya? Kehadiran penuh ya. Kehadiran Atau penuh. present ya. Iya betul, terus mendengarkan aktif. Mendengar aktif. Ya, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Sama mengajukan pertanyaan berbobot. Sekarang coba Bu Lili jelaskan apa itu maksudnya present atau mengajukan kehadiran penuh bagaimana? Ya, jadi kita harus fokus pada coachingnya, harus fokus betul pada coachingnya, badan pikiran kita ada pada coaching, sehingga coaching merasa dihargai, diperhatikan. Kita tidak boleh pecah. Ketika kita melakukan coaching itu kita tidak boleh main HP, Ya. tidak boleh nulis ya Bu Lili ya. Betul sekali. Terus kalau mendengarkan aktif bagaimana Bu Lili? Mendengarkan aktif, mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi apa yang disampaikan coaching kita sabar menunggu sampai dia selesai, jadi pendengar yang baik. Ya, tidak gampang menyela. Iya, tidak boleh menyela ya. Tidak gampang menyela. Jadi biarkan dia mengalir bercerita sampai selesai. Lalu kita tarik kesimpulan. Kita tarik kesimpulan dari kata kunci yang ada dari yang disampaikan oleh coachingnya. Gitu ya, kalau tidak salah. Iya betul sekali. Terus kemudian yang ketiga, seorang coach itu harus bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Maksudnya apa Bu? Jadi pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang singkat, tetapi bisa membuat jawabannya coach itu panjang lebar menjelaskan. Memang itu tidak mudah untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk menggali apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh coachnya. Ya, jadi itu ya Bu yang harus saya lakukan. Iya harus. Ya. Seorang coach itu harus bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coachingnya dengan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot itu kan yang singkat, padat, tapi bisa membuat dia bercerita panjang lebar. Betul sekali. Terus kemudian jangan lupa Bu Lili ya, nanti ketika coaching jangan lupa alurnya. Oh, saya pikir jangan lupa sambil bawa minuman sama makanan. Enggak ya? Enggak. Oh ya, alurnya. Alur Tirta ya? Iya betul, alurnya alur saya kok agak ragu ya Bu. Alur Tirta apa ya Bu ya? Iya, alur Tirta ya apa saja kemarin? Tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana, aksi, terus yang terakhir tanggung jawab. Jangan lupa Bu Lili refleksi juga ya, refleksi kita tambahkan. Dan motivasi ya? Iya, motivasi ya. Pokoknya Bu Lili besok kalau coaching, Ibu besok sebagai pengamat ya? Iya, saya besok pengamat dari proses coaching Bu Lili dengan Bu Yeni. Jadi besok kita melakukan coaching semoga lancar, sukses dan tidak ada kendala baik oleh pengamat. Betul, saya nilai selalu baik. Karena hari ini sudah di briefing. Ingatkan tentang 3 hal tadi ya. Betul, baik. Sama alurnya jangan siap. Terima kasih banyak. Sudah sama-sama. Mari Bu Lili, sudah terlalu sore, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Jenny. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk. Pengen cerita sama Bu Lili. Iya. Saya pengen sharing permasalahan yang saya hadapi sebagai wali kelas. Iya. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Jenny? Gini Bu Lili ya, saya ini kan wali kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. Ya, kebetulan ada anak saya satu itu yang bernama Ginta. Iya. Itu setiap hari hampir terlambat, setiap hari berangkat sekolahnya selalu terlambat. Iya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan ini sebagai wali kelas ini untuk menangani anak ini? Kan gini, saya sebagai wali kelas sudah memanggil anaknya, saya ajak ngobrol, saya ajak cerita, saya tanya, kenapa kok setiap hari selalu datangnya terlambat. Kemudian anaknya juga sudah menceritakan. Lalu bagaimana? Ini kemudian setiap
hari kok masih sama saja. Setelah saya ajak ngobrol itu masih sama saja, anaknya masih telat. Nah kalau malam ternyata anaknya itu ngopi sama teman-temannya. Kalau malam ngopi. Jadi itu yang menyebabkan dia ngantuk kalau berangkat ke sekolah gitu ya, waktunya Iya, berangkat ke jadinya sekolah. anaknya kesiangan terus. Kesiangan terus karena malamnya begadang begitu ya. Iya Bu. Ibu sudah mencoba bekerja sama dengan siapa saja untuk menangani anak ini? Kan saya sebagai wali kelas, saya sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, Orang dengan tua. bapak ibunya juga sudah saya hubungi, saya tanyai bagaimana anaknya selama di rumah seperti apa. Kemudian saya juga sudah menanyakan kepada guru BK, kepada tim tatip untuk bagaimana mengatasi permasalahan anak ini. Seperti itu. Oke, berarti ibu sudah menempuh langkah-langkah seperti itu. Lalu bagaimana perkembangan anaknya sekarang? Perkembangannya sudah ada perkembangan tapi belum signifikan. Belum signifikan itu berarti dia masih bolos begitu atau masih terlambat? Iya, anaknya masih terlambat, cuma tidak sesering yang dulu. Ya, sekarang paling seminggu ya lumrah masih terlambat 2 kali, 3 kali seperti itu. Artinya ada perkembangan ya? Bu, ya? Ada peningkatan setelah pemanggilan itu. Apa saja yang akan ibu lakukan nantinya supaya anak ini semakin terus berkembang baik? Saya akan melakukan gini Bu, setiap pagi saya akan memberikan anak itu buku ya, jadi Buku anak kontrol buku maksudnya. Oke. ya, jadi untuk mengontrol anak itu. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru mapel di kelas tersebut, terutama yang jam pertama, untuk lebih memantau bintang. Kemudian berkoordinasi juga dengan BK, dengan tim tatip, kesesuaian itu, kemudian terhadap orang tuanya juga. Berarti itu yang akan ibu lakukan nanti ya. Jadi akan kontrol anak itu terus setiap pagi dengan buku kontrolnya. Ibu juga akan terus berkoordinasi dengan orang tuanya begitu ya. Iya. Ibu juga akan bekerja sama dengan BK, dengan guru-guru mapel begitu ya. Iya. Sehingga nanti diharapkan anaknya menjadi lebih baik perkembangannya. Tidak Baik. terlambat lagi. Kira-kira kapan ibu akan memulai rencana aksinya? Nah, gini, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pihak BK. Ya. Insya Allah mulai Senin depan. Mulai Senin depan. Ya, jadi kita akan melakukan tindak lanjut lagi atas permasalahan yang dihadapi kita. Oke. Siapa saja nanti Bu yang akan ibu terlibatkan sebagai Ya, dukungan jadi atas saya yang akan rencana ini? meminta kesiswaan tadi, kemudian pihak BK, guru Oke. BK, kemudian juga orang tuanya. Baik. Baik Bu Zeni, tadi ibu sudah menyampaikan tentang permasalahan ibu dan kita sudah ada di ujung pembicaraan ini ya Bu ya. Jadi ibu akan memulainya Senin depan ya dengan dukungan dari yang tadi ibu sampaikan. Kira-kira bagaimana perasaan ibu ini setelah kita coaching hari ini? Jadi setelah coaching ini saya merasa lega, saya ada pencerahan. Jadi solusi yang atas permasalahan yang saya hadapi apa, jadi sudah. Terus kira-kira setelah rencana aksi ini dijalankan, apa kita masih perlu bertemu lagi untuk membicarakan perkembangan Iya, anak ini? sangat Bu? perlu lah. Oke. Jadi nanti kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu. 2 minggu lagi ya? Iya. Oke, baik. 2 minggu lagi kita akan bertemu membicarakan lagi tentang perkembangan anak ini ya, Iya. setelah ibu mengkondisikan anak ini dengan perencanaan-perencanaan yang ibu sampaikan tadi. Baik Bu Zeni, terima kasih banyak atas kerja kerasnya yang luar biasa sebagai wali kelas, sangat perhatian terhadap anak didik kita. Iya. Terima kasih juga Bu Lili. Sama-sama Bu Zeni. Iya. Siang Bu Nis. Saya di sini akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi, yaitu Bu Lili sebagai coach, sedangkan Bu Jenny sebagai coaching. Dari pengamatan saya ini saya lihat alur yang ada dalam coaching itu sudah nampak ya, alur ceritanya sudah nampak, yaitu adanya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, itu sudah nampak semua. Jadi saya lihat juga
apa namanya dari ketika menyampaikan tujuan, saya lihat di Bu Lili menyatakan apa yang akan kita bicarakan itu termasuk dalam alur tujuan. Kemudian dalam alur identifikasi juga nampak sekali. Terus kemudian juga digali dengan apa pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kosnya. Kemudian saya juga melihat apa namanya di sini rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Yeni sebagai kosinya. Jadi di situ ada pertanyaan dari Bu Lili memancing, apa saja yang akan Ibu lakukan? Di situ Bu Yeni menjawab dengan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian pada alur tanggung jawab Bu Lili juga sudah menyampaikan komitmennya apa, dengan siapa bekerja sama. Dan kemudian yang terakhir refleksi, bagus sekali ada refleksi. Saya juga melihat dari apa namanya ekspresi wajah Bu Yeni sebagai kosinya nyaman, Bu Lili juga sebagai kosnya juga kelihatan sekali interest melihat apa namanya dari wajahnya, dari tatapan matanya bahwa sangat present sekali ya Bu Lili ya. Demikian itu apa namanya hasil pengamatan saya Bu Lili dan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Nis atas apresiasinya sebagai pengamat atas coaching kita ya. Terima kasih sama-sama. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Nis. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana kabarnya Bu Nis? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Bu Nis besok kan akan melakukan coaching ya. Iya betul. Nah, jadi saya di sini sebagai pengamat. Sebelum Bu Nis melaksanakan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Nis ya. Iya Bu ya. Ya, jadi terkait pemahaman kompetensi seorang coaching, apa Bu kompetensi seorang coaching itu? Apa sih? Kompetensi coach itu ada 3 ya Bu ya. 1 present, Iya. penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang betul. Iya, bagus sekali ini. Jadi seorang coaching itu harus yang pertama dilakukan adalah present, kehadiran penuh. Kehadiran penuh di sini maksudnya bagaimana Bu Nis? Kita berada di situ, kita fokus dengan teman kita, dengan coach, sehingga kita ada di situ, kita apa ya kita tidak berpikir kemana-mana, jadi kita fokus ada di sini gitu. Ya, jadi memposisikan diri ini sebagai seorang coach itu penuh fokus pada kondisi pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu di situ adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti seorang coach bagaimana harusnya? Kita ya harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach tanpa menyela, tanpa memotong pembicaraannya. Kemudian kita juga kita bisa menggunakan kontak mata, memberikan kode-kode, memberikan semacam isyarat-isyarat seperti itu untuk menjawab. Ya, jadi itu tadi yang dimaksud dengan mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir yaitu di situ kita melakukan apa? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi seorang coach tugasnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Tujuannya biar apa? Ya supaya itu coach itu bisa mengungkapkan tentang permasalahannya, kemudian dia juga bisa memberikan solusi untuk dari permasalahan itu tadi. Jadi coach itu hanya berperan sebagai pendengar dan membantu menggiring untuk mendapatkan solusi, jadi bukan memberikan solusi seperti Ya, baik sekali Bu. Jadi seorang coach itu tugasnya adalah membantu, bukan memberikan langsung solusinya seperti ini gitu ya Bu ya. Jadi di situ kita bisa melihat pada alur cerita bahwa T-nya itu adalah tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi masalah, kemudian yang selanjutnya yaitu rencana aksi, dan yang terakhir yaitu menjawab. Jadi nanti ke depan besok ya ketika Bu Nis melaksanakan coaching, jadi alur-alur itu dipenuhi, kemudian kompetensinya, 3 kompetensi seorang coach itu juga dilakukan. Iya Bu, iya. Semoga apa yang besok Bu Nis sampaikan bisa terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan.
Terima kasih Bu Yeni atas segala masukannya, atas briefingnya hari ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Ya, terima kasih sudah dengar. Oke Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, bisa mengganggu sebentar? Monggo di sini tidak apa-apa nggih? Oh iya, Monggo tidak apa-apa. Nara, monggo silakan Bu. Ini saya minta waktunya sebentar, bisa? Bisa Bu, bisa. Monggo. Bagaimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah baik. Habis sholat ya Bu ya? Iya Bu, baru sholat saya. Gini Bu, kira-kira saya agak galau ini. Mau minta di coaching sama Bu Miss ini. Siap, kita coaching bersama ya Bu ya. Sekarang saya menjadi coachnya, dengan menjadi coachingnya nggih. Oke, sekarang saya mau tanya, tujuan Ibu apa Bu kesini? Ini Bu, saya agak galau dengan tugas saya sebagai koordinator tim fasilitator implementasi P5 Oh, tentang profil P5. pelajar Pancasila Iya. yang ditugaskan pada saya ini. Iya. Kira-kira kenapa Bu Lili? Kenapa? Apa masalahnya Bu? Ya, ini kan kita P5-nya yang sudah kita laksanakan ini kan ternyata berbeda dengan yang semestinya. Ya, kira-kira baiknya bagaimana? Kan kita sebelumnya kan P5 ini kan kita laksanakan di kelas 1 ya Bu ya. Terus masih terintegrasi dengan mata pelajaran. Iya. Nah, ternyata yang benar itu P5 itu seharusnya sudah di luar mapel, lepas dari mapel. Jadi kita laksanakannya harusnya itu ada waktu khusus karena ini bukan lagi intrakurikuler tapi kokurikuler. Saya baca dari buku panduan ternyata begitu. Tapi kita belum benar ini melaksanakan. Kalau begitu, kalau menurut Bu Lili kita belum benar ini, terus rencana Bu Lili bagaimana Bu dengan kegiatan P5 di sekolah kita? Ya, rencananya ya harus berubah Bu. Jadi saya harus merubah semua program, saya harus membuat jadwal baru, membuat perencanaan baru. Namun masalahnya belum semua teman-teman kita, teman-teman saya itu di tim itu paham tentang alur P5 ini gitu. Terus Bu Lili bagaimana langkahnya supaya teman-teman bisa paham? Ya, langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya teman-teman paham itu rencananya mau saya ajak studi banding. Di Jogja, di SMP yang sudah melaksanakan P5. Kemudian nanti hasil dari studi banding itu kita IHTK, ada in-house training nanti. Jadi nanti guru-guru kelas 7 kita kumpulkan semua, lalu kita ada in-house training tentang profil pelajar Pancasila, bagaimana implementasinya, sehingga nanti kalau semua sudah paham tentang alur itu, nanti pelaksanaannya menjadi mudah gitu. Itu rencana saya begitu gitu. Gimana menurut? Bagus sekali Bu Lili, itu sangat bagus sekali rencananya Bu Lili itu. Terus kira-kira yang akan Bu Lili ajak untuk berkomitmen ini siapa saja Bu? Untuk menyelenggarakan program P5 ini yang akan Ibu ajak komitmennya siapa saja untuk ini? Rencana saya nanti, pertama saya akan membentuk tim fasilitator ya. Saya akan membentuk tim fasilitator. Terus kemudian nanti tim yang akan saya ajak lagi untuk bekerja sebagai pelaksana adalah para guru kelas 7. Para guru kelas 7. Nanti tim fasilitator bersama guru kelas 7. Kemudian juga kita akan menggandeng pihak-pihak luar seperti wali murid, seperti pihak-pihak luar yang bisa kita datangkan sebagai narasumber atau instansi-instansi yang terkait yang bisa kita ajak kerjasama begitu. Luar biasa sekali idenya Bu Lili ini ya. Terus kira-kira ini sudah apa belum Bu percakapan kita ini untuk sekarang ini? Saya akui saya jempol sekali untuk idenya Bu Lili ini. Ya, saya berharap nanti akan ada kelanjutan dari percakapan kita ini nanti setelah saya mengimplementasikan ini rencana ini ke teman-teman dan juga guru-guru, nanti hasilnya nanti kita bicarakan lagi. Kira-kira perasaan Bu Lili bagaimana dengan percakapan kita hari ini saat ini bagaimana Bu perasaannya Bu Lili? Alhamdulillah ada kelegaan ya, karena saya
saya sudah menyampaikan tentang hal-hal apa yang menjadi kendala dalam tugas saya kepada ibu. Kemudian saya berharap ada dukungan dari ibu sehingga nanti saya dalam melaksanakan tugas ini ada energi karena akan menggerakkan teman-teman untuk implementasi dari Tentu saja saya selaku pimpinan di sini sangat mendukung ide dan kreativitas Bu Lili dan teman-teman di sekolah ini. Sebelumnya saya mau tanya, tadi katanya Bu Lili mau mengadakan pertemuan kembali dengan saya, kira-kira itu kapan? Ya, kalau minggu depan saya sudah bisa memulai untuk rencana yang tadi saya sampaikan kepada ibu. Kemudian sudah ada pelaksanaan implementasi 1 minggu. Berarti nanti kan ada evaluasi dan refleksi. Nah, di situ nanti saya akan bertemu dengan ibu lagi untuk bicara bagaimana refleksi dan evaluasi berdasarkan apa yang sudah terlaksana di lapangan. Begitu. Pokoknya Bu Lili tetap semangat, harus tetap Ya. semangat, selalu semangat pokoknya ya. Siap. Untuk kebaikan sekolah kita Asal ini. ibu sebagai kepala sekolah selalu Selalu saya. mendukung Bu Lili pokoknya nggih. Nggih, sudah bisa kita akhiri Bu Lili untuk percakapan ini ya. Nggih, monggo. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Lili. Waalaikumsalam Bu Yeni. Iya. Jadi saya tadi sudah mengamati bagaimana Buni sebagai coach dan Bu Lili sebagai coach, bagaimana penyampaian coaching pada pelaksanaan hari ini sudah terlampaui dengan baik, yaitu alur cerita yang sudah dilaksanakan meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti permasalahan P5 yang terjadi di sekolah, kemudian bagaimana permasalahan itu, siapa saja yang akan dilibatkan, pihak mana saja dalam penyelesaian permasalahan, kemudian apa yang nantinya akan dilakukan seperti rencana aksinya, melakukan seperti yang disampaikan Bu Lili bahwa akan melakukan studi banding, kemudian melakukan IHT pada guru. Kemudian tanggung jawab di sini sudah nampak bahwa di sini tanggung jawabnya sudah dilaksanakan, akan direalisasikan bagaimana penyelesaian permasalahan P5 yang ada di sekolah. Kemudian saya melihat bahwa coaching yang dilakukan ini terlihat nampak begitu santai sekali sehingga coachingnya merasa nyaman, tidak merasa terhakimi, kemudian ekspresi wajah, mimik, kemudian juga terlihat present, fokus, jadi semuanya sudah terlaksana dengan baik. Jadi itu yang saya amati pada pelaksanaan coaching. Terima kasih Bu Yeni. Salam guru penggerak. Selamat sore Bu Zeni. Selamat sore Bu Lili. Apa kabarnya? Baik ya. Jadi Bu Zeni, besok kan panjenengan mau ada coaching ya? Ya. Ada coaching, praktek coaching dengan teman. Iya. Salah satu guru yang ada di sini gitu ya. Jadi besok kan posisi saya sebagai pengamat, posisi saya sebagai pengamat, kita diskusi sebelum besok sebelum besok saya mengamati panjenengan coaching bersama coachingnya, kita diskusi dulu tentang bagaimana prinsipnya coach besok dalam melaksanakan tugasnya. Ya, seperti yang kita tahu kalau ada salah ada 3 ya di sini. Iya. Apa ya? Mendengarkan penuh, Reason gitu ya. Kemudian mendengarkan hati, mendengarkan arti kemudian dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Jadi kehadiran penuh present itu seperti apa ya, Bu Zeni? Jadi seorang coach itu Ah. fokus ketika dia melakukan coaching itu fokus pada coaching. Iya, betul. Jadi kehadiran penuh atau present itu kita sebagai coach itu benar-benar ada seluruhnya, baik badan, pikiran, rasa, kita fokus pada coaching kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh pecah konsentrasi ke hal lain ketika coaching kita lagi menyampaikan masalahnya kepada kita. Kita benar-benar fokus dan itu bisa kita tunjukkan dengan apa ya Bu Zeni? Kalau kita terlihat fokus pada dia itu Tidak main HP. tidak main HP,
menatap Nah, coachingnya. ada kontak mata ya Bang Mata. Ada kontak mata antara coach dengan coachingnya begitu, sehingga dia merasa diperhatikan. Iya. Dia merasa bahwa apa yang dia sampaikan itu benar-benar utuh diperhatikan oleh Jadi coachnya. kehadirannya penuh. Dia merasa dihargai gitu ya. Iya. Oke. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Nah, jadi mendengarkan aktif Jadi itu seorang bagaimana? coach itu mendengarkan aktif. Sebagai seorang coach, kita mendengarkan juga coach. Iya. Apa yang disampaikan coach itu kita dengarkan semua. Iya. Jadi dengan mendengar itu kita bisa memberikan bagaimana menggiring seorang coach itu nanti untuk agar timbul bagaimana solusi-solusinya. Kita diminta sebagai coach itu kita diminta benar-benar mendengarkan secara fokus. Artinya mendengarkan jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu kan berarti ketika coachnya bercerita, kita mendengarkan sabar menunggu sampai ceritanya selesai begitu ya. Tidak menyelang atau bahkan tidak memberikan pertanyaan tiba-tiba ketika dia lagi enak-enaknya bercerita. Atau bahkan yang lebih parah lagi, kita tidak boleh menceritakan diri kita sendiri padahal dia lagi menceritakan masalahnya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Maksudnya aktif itu gimana ya Bu? Aktif Jadi itu kita mendengarkan aktif, kita memberikan imbal balik atas apa yang disampaikan. Ya. Jadi ada feedback. ada feedback ya. Oke. Jadi aktif di situ kita tidak hanya sebagai pendengar yang baik, kita menunggu dia bercerita sampai selesai, lalu kita menarik kesimpulan. Jadi kita menarik kesimpulan apa yang dia sampaikan tadi kan kita mempunyai kata kunci ya. Kita mempunyai kata kunci dari si coachee saat dia bercerita. Nah, kata kunci itu yang kita jadikan sebagai penarik kesimpulan apa yang dia curhatkan itu, apa yang dia sampaikan. Sehingga kita menjadi pendengar yang baik dan aktif gitu. Nah, langkah ketiga tadi yang harus kita lakukan sebagai coach adalah memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot itu yang menurut jenengan pertanyaan yang bagaimana? berbobot itu pertanyaan yang nantinya akan menggiring Iya. seorang coach itu memunculkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi tugas kita sebagai coach itu hanya mengarahkan. Oh, seperti ini loh Ya, cara setuju saya. Jadi kita tidak langsung memberitahu ini loh solusinya. Ya, tidak seperti itu. ya, jadi betul. Jadi pertanyaan berbobot memang tidak mudah kita mempunyai pertanyaan berbobot itu tidak. Pertanyaan berbobot apa kan gitu ya. Nah, pertanyaan berbobot itu tidak panjang lebar Bu Zeni ya. Tidak panjang lebar tetapi singkat padat namun bisa memancing banyak penjelasan dari si coachnya. Memang itu tidak mudah tetapi kita harus bisa sebagai coach Memunculkan ya, itu. bukan kita yang panjang lebar dengan memberikan pertanyaan tapi dia jawabnya dikit sehingga nggak mengena nanti. Tapi kita sedikit pertanyaan jelas tetapi bisa memancing dia banyak jawaban, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ada di alur yang mana? Identifikasi ya, identifikasi. Jika identifikasi pertanyaan berbobot itu dibutuhkan. Jadi 3 langkah itu merupakan bekalnya coach nanti saat ada coaching ya Bu Zia. Sehingga besok saat jenengan ada coaching dengan guru atau teman sejawat, 3 hal itu bisa dilakukan sehingga bisa menjadi coach yang baik. Dan saya akan menyampaikan. Begitu ya Bu Jenny ya. Terima kasih, Diskusi Bu. kita hari Ya. ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Nis. Mari Bu Nis silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ya. Bu Nis ada keperluan apa ya? Bu, saya ingin curhat, ingin sharing sama Ibu. Boleh Bu? Iya. Silahkan Bu Nis, saya kebetulan ada banyak waktu hari ini, saya banyak kosong. Jangan ganggu ya. Ya, tidak ganggu kok. Ya, Bu Nis, permasalahan yang Ibu hadapi apa ya kira-kira? Begini Bu, saya itu kan ketua Biata ya Bu ya. Nah Ibu, di sini itu permasalahan sampah plastik Bu sangat luar biasa Bu. Jadi perlu penanganan khusus Bu itu. Ya, pada
padahal sekolah kita ini kan sekolah adiwiyata ya Bu Nis ya. Iya Bu, betul. Makanya saya juga bingung soal itu Bu. Makanya saya ngajak Ibu sharing ini. Iya, baik Bu Nis. Jadi kira-kira apa saja yang sudah Bu Nis lakukan untuk penanganan dalam permasalahan ini? Saya itu sudah melakukan kampanye Bu. Saya juga sudah melakukan kampanye tentang penggunaan barang-barang yang tidak sekali pakai, terus kemudian pengurangan penggunaan sampah-sampah, penggunaan bahan-bahan dari plastik itu sudah saya kampanye. Saya juga sudah menggunakan brosur pamflet itu sudah. Iya, bagus sekali. Apa yang sudah Ibu programkan, Ibu laksanakan sudah sangat bagus sekali dan luar biasa sekali. Kedepannya rencana Ibu terkait dalam hal penanganan sampah plastik ini bagaimana? Gini Bu, saya itu akan melakukan sosialisasi ketika upacara Bu. Pas upacara hari Senin itu saya akan mensosialisasikan tentang bahaya penggunaan plastik dan cara pengurangan sampah plastik. Terus kemudian saya juga akan melakukan kampanye melalui brosur, kemudian pamflet atau banner itu yang ditempel di dinding-dinding gedung itu loh Bu, di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh anak-anak itu. Terus kemudian saya juga akan melakukan pembinaan terhadap pihak kantin supaya mereka itu lebih meminimalkan penggunaan bahan plastik sebagai pembungkus makanan, karena bagaimanapun juga resikonya sangat tinggi sekali untuk kesehatan dan juga mempengaruhi jumlah sampah di sekolah kita. Terus kemudian ke pihak siswa Bu, utamanya saya ketika di kelas juga akan melakukan pembinaan ke mereka atau sosialisasi bagaimana bahaya sampah plastik dan bahaya penggunaan plastik dan bagaimana cara mengurangi sampah plastik melalui 3R tadi, seperti itu ya. Wah, sangat luar biasa sekali inovasinya Bu Nis ini. Kira-kira yang menjadi prioritas Bu Nis di sini apa ini? Prioritas saya di sekolah ini itu Bu, pengurangan sampah plastik dengan cara mengurangi penggunaan bahan dari plastik, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu. Kan Ibu laksanakan sudah sangat bagus sekali dan luar biasa sekali. Nah, dalam pelaksanaan apa yang Ibu programkan ini, Bu Nis dibantu pihak mana saja? Saya itu kan punya rencana menggunakan sampah-sampah plastik itu untuk bahan daur ulang ya Bu ya, untuk kita gunakan sebagai kerajinan atau karya kreatif. Jadi seperti sini itu meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu juga selaku rekan sejawat saya, kemudian juga meminta bantuan dari teman-teman tim Adiwiyata, meminta bantuan dari kantin. Saya juga minta komitmen dari anak-anak untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti itu Bu. Ya, sangat bagus sekali Bu Nis ya inovasinya di sini. Nah, semoga apa yang Ibu programkan ini dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu. Ya, nah ini kan Ibu sudah sampai penghujung ya pembicaraan kita ini. Kira-kira dari permasalahan Ibu, unek-unek Ibu setelah kita sharing-sharing, apa sekarang yang Ibu rasakan? Saya merasa menjadi rileks Bu, saya menjadi nyaman, perasaan saya menjadi tercerahkan Bu. Saya dengan kita sharing tadi itu kita jadi cerah, pikiran saya jadi tercerahkan Bu. Jadi saya sangat nyaman sekali dengan Bu. Oh iya, tadi Bu Nis kan pengen melaksanakan programnya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, program itu akan Ibu laksanakan mulai kapan? Mulai minggu depan Bu, karena itu saya akan masukkan ke dalam mata pelajaran saya sudah ada daur ulang. Jadi mulai minggu depan ini saya akan memberlakukan program itu. Oh iya, berarti mulai minggu depan Ibu akan melaksanakan program itu. Nah, kira-kira setelah ngobrol berbincang dengan saya hari ini, kita nanti ke depan perlu apa enggak sharing-sharing lagi? Perlu Bu, perlu sekali. Saya juga tetap membutuhkan Ibu untuk sharing, saya perlu sekali Bu. Kapan Bu kita ngobrol lagi? Kira-kira 3 minggu lagi ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, 3 minggu lagi ya Bu Nis ya. Oke. Saya juga sangat antusias menunggu kabar gembira dari Bu Nis. Kira-kira program yang Bu Nis tadi terapkan, bagaimana hasilnya terhadap bagaimana Adiwiyata di sekolah kita ini. Iya Bu, nggih. Bu, terima kasih atas waktunya nggih Bu nggih. Saya
akhiri Bu, saya mau ditunggu anak-anak di kelas Ya, Bu. tetap Saya semangat ditunggu. ya Bunis ya Siap, untuk Ibu. menggalakkan adiwiyata di sekolah kita. Iya, Bu. Sukses terus ya. Terima kasih ya Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunis. Permisi Bu Zeni. Oh iya, monggo Bu Lili, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Zeni, Bu Nis. Saya tadi sebagai pengamat ya. Saya sebagai pengamat atas proses coaching yang sudah dilakukan Bu Zeni dan Nis. Alhamdulillah saya amati proses coaching tadi berjalan dengan sangat baik. Jadi ibu berdua sudah mempraktekkan alur coaching yang sesuai, yaitu dengan alur TIPA. Jadi mulai dari tujuan tadi Bu Zeni sudah memastikan tujuan apa yang akan dibicarakan pada coaching tersebut dengan bertanya, Ibu, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Dan jawabannya adalah tadi bahwa Ibu akan membicarakan tentang masalah yang dihadapi sebagai ketua adiwiyata, ya, sebagai ketua adiwiyata. Nah, alur kedua tadi tentang identifikasi. Tentang identifikasi tadi Bu Zeni juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Nis yang memancing bagaimana masalahnya, apa yang sudah dilakukan, sudah sejauh mana yang dilakukan, sehingga tadi Bu Nis menjelaskan apa yang sedang dihadapi, apa permasalahannya, apa yang dilakukan dan seterusnya, sehingga Bu Zeni jadi tahu mengidentifikasi tentang masalah itu. Lalu Bu Zeni memancing lagi dengan rencana aksi gitu ya, rencana aksi. Nah tadi akan adanya sosialisasi, akan adanya daur ulang, kampanye-kampanye, himbauan-himbauan dan seterusnya. Kemudian ada pancingan lagi tentang komitmen, tentang tanggung jawab, yaitu kapan akan dilaksanakan. Tadi jawabnya minggu depan ya? Iya. Minggu depan akan dilaksanakan. Itu bagian dari tanggung jawab, bagian dari alurnya kita ini. Komitmennya kapan? Siapa saja yang mendukung dukungannya tadi adalah pihak-pihak yang terkait dengan adiwiyata dan juga mungkin pihak-pihak luar begitu ya. Nah, yang paling bagus adalah tadi ada tambahan tentang refleksi. Nah, refleksi tadi ada perasaan rileks, nyaman karena coachingnya dengan orang yang benar-benar mengikuti alurnya, tidak menghakimi dan seterusnya. Nah, ada motivasi juga tadi di dalamnya. Motivasinya adalah tetap semangat, sehingga hasil coaching nanti ini diharapkan benar-benar bisa memecahkan masalah, tetapi masalah itu tidak bisa muncul sendiri solusinya dari si coaching. Begitu refleksi dari saya, hasil pengamatan dari ini. Salam guru penggerak.